Salam Sobat Muda, senang dapat kembali menjumpai Sobat sekalian dalam acara Youth for Christ bersama saya Pendeta Santiani Manurung dari GKI Gria Merpati Mas. Renungan kita hari ini, Jumat 18 Agustus 2023 ditulis oleh Pendeta Samuel Akihari yang berjudul Hidup dan Mati bagi Kristus yang dilandaskan pada Kisah Para Rasul 14 ayat 19-28. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mau terus dituntun dibimbing dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu yang menuntun, memimpin, dan membimbing hidup kami. Sehingga kami anak-anak Tuhan yang menjalani masa hidup di usia yang muda ini boleh terus belajar melakukan firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sobat muda, yang menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Di tempat itu, mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Sobat muda, Polikarpus, uskup dari Smyrna di abad kedua adalah seorang martir yang dicatat dalam sejarah gereja. Saat itu kekristenan berhadapan dengan keharusan menyembah kaisar. Banyak yang menolak perintah itu termasuk Polikarpus. Pada saat ia diberi kesempatan terakhir untuk tetap hidup, tetapi harus memilih untuk menyembah kaisar dan menghujat Kristus, Polikarpus berkata, "Selama 86 tahun aku telah mengabdi kepada Kristus dan ia tidak pernah menyakitiku. Bagaimana aku dapat mencaci raja yang telah menyelamatkanku?" Akhirnya ia dibakar hidup-hidup. Namun menurut seorang saksi, mata api tidak menghanguskannya. Kemudian ia ditikam dan darahnya memadamkan api itu. Kisah Polikarpus maupun Paulus dalam teks Alkitab hari ini menunjukkan bahwa beriman adalah proses yang tidak mudah. Sebelum kembali ke Antiokhia, Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya kembali ke kota-kota yang telah mereka kunjungi untuk menyemangati para murid. Padahal di kota-kota itu mereka mengalami tindakan persekusi dari orang-orang Yahudi. Meski demikian, buah pemberitaan Injil bertumbuh dalam kasih karunia itu. Itu sebabnya Paulus perlu kembali untuk menguatkan para murid baru agar tetap setia dalam komitmen iman di masa-masa sukar. Pesannya jelas, terkadang kita harus melalui banyak kesulitan untuk masuk ke kerajaan Allah. Dengan kata lain, menjadi murid Kristus memang bukan perkara mudah. Namun, anugerah Allah senantiasa menyertai. Sobat muda, sebelum membenci kita, dunia telah lebih dulu membenci Kristus. Ini menunjukkan bahwa beriman kepada Kristus tidaklah mudah. Namun Tuhan senantiasa meneguhkan dan memampukan kita tetaplah teguh dalam iman kepada Tuhan. Mari berdoa. Engkau adalah Tuhan yang setia bagi kami. Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Tolong kami ya Tuhan ketika kami berhadapan dengan berbagai hal yang membuat kami condong untuk lepas dan jauh dari kasih-Mu. Tuhan, tolonglah kami agar kami tetap kembali berpaut kepada Tuhan. Tuhan, bimbinglah kami dengan berbagai macam cara yang Tuhan pakai untuk dapat meraih kami kembali ke dalam Tuhan. Sehingga dengan demikian kami anak-anak-Mu, dimanapun kami berkarya, dimanapun kami beraktivitas, kami tetap ada dalam kasih Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa like dan bagikan kepada sobat-sobat kita yang lain. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990
atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.